Hari ini 18 Jumadal Ula 1444 Hijriyah. Kita kembali berada di dalam majlis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini majlis yang diberkahi dan dapat menambah ilmu syar'i bagi kita, sehingga kita bisa beramal dalam agama ini di atas ilmu, di atas petunjuk. Karena amat merugi orang-orang yang beramal dengan suatu amalan yang tidak didasari ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kitab Fiqhun Nisa atau Fiqh Sunnatil lin Nisa, kita sampai pada As-Sunanul Fi'liyah fi Shalah. Masih pada Kitabus Shalah, pembahasan berkaitan dengan salat. Pada poin sunnah fi'liyah di dalam melaksanakan salat. Yang sebelumnya kita sudah ambil berkaitan dengan sunnah qauliyah. Yang pertama di antara sunnah fi'liyah yang sifatnya perbuatan dalam salat adalah ittikhadus sutra fis shalah. Kita salat mendekat ke sutra. Artinya menjadikan sutra pembatas antara tempat kita salat dengan yang lainnya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya sutra hukumnya wajib. Tapi Allahu a'lam, yang kuat dalam masalah ini bahwasanya sutra adalah disunnahkan. Yusannu laki an taj'ali amamaki sutratan fis shalah tamna'ul murara amamak. Disunnahkan bagimu, wahai saudariku, ketika melaksanakan salat untuk membuat sutra di depannya, agar orang tidak lewat di depan atau tidak ada yang lewat di depan ketika engkau melaksanakan salat. Wa takuffu basaruk atau basaraka amma wara'aha. Dengan sutra itu akan menghalangi mata kita untuk melihat di balik sutra itu. Kita akan fokus untuk melihat ke sutra atau melihat ke tempat sujud. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah." Apabila di antara kalian hendak melaksanakan salat, maka hendaknya dia salat mendekat ke sutrah. Wal yadnu minha, hendaknya dia mendekat kepada sutrah tersebut. La yaqta'u syaitanu alaihi salatah, sehingga salatnya tidak akan diputuskan oleh syaitan. Artinya akan diputuskan dari kekhusyuan dan konsentrasi di dalam melaksanakan salat. Wa hadhihi sutrah qad takunu jidaran au istiwanah. Dan sutrah ini bisa jadi berupa tembok, au istiwanah tiang, au asan magruzatan au nahwi dzalik. Bisa jadi juga berupa tongkat yang ditancap atau yang semisalnya. Wa aqallu dzalika ma yakunu mithlu muakhiratir rahil wa hiya al-khashaba allati yustanadu ilaiha ar-raqib atau yastanidu ilaiha ar-raqib. Dan minimal sutrah itu
ukuran tingginya adalah seperti pelana unta. Ukurannya seukuran pelana unta. Artinya sekitar 1 hasta. Itu batas minimalnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi," apabila di antara kalian meletakkan di depannya, artinya di depan dia salat, mithla muakhiratir rahil falyusalli wa la yubali man marra wara'a dzalik. Dia meletakkan benda, sesuatu benda yang ukurannya setinggi pelana, maka dia salat dan tidak perlu dia pedulikan apa yang lewat di balik itu. Kalau dia sudah membuat batasan antara tempat dia sholat dengan tempat dia sujud, seukuran tingginya seperti pelana, maka itu sudah cukup bagi dia ketika melaksanakan sholat. Kalaupun ada yang lewat di depan sutra tersebut, maka itu tidak berpengaruh. Tapi kalau lewatnya antara dia dengan sutra, maka ini tidak diperbolehkan dan wajib untuk kita halang. Idza takhatti hadhihi as-sutra fala tasmahi li ahadin an yamurra amamaki fi shalah. Kalau engkau sudah membuat sutra antara tempat engkau berdiri dengan sujud, maka tidak boleh dibiarkan orang lewat antaramu dengan sutra. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum yusalli," apabila ada di antara kalian melaksanakan salat, "fala yad'u ahadan yamurru baina yadayhi," tidak boleh dia membiarkan orang lewat di depannya. "Wal yadra'hu mastata'," hendaknya dia cegah orang yang lewat itu semampunya. Fa in aba, jika orang itu tetap ngotot untuk lewat setelah kita tahan, falyuqatilhu, maka hendaknya dia cegah dengan kuat. Cegah dengan kuat. Fa innama huwa syaitanun, karena itu orang yang lewat itu pada dasarnya dia dipengaruhi oleh syaitan. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya kita lewat di depan orang yang sedang sholat. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya orang yang lewat di depan orang yang sholat itu dia melakukan perbuatan dosa. Sebagaimana Nabi SAW katakan, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli," seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat itu tahu hukumnya, madza alai, apa akibat yang didapatkan olehnya ketika dia lewat di depan orang yang sholat, lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi, maka dia berdiri selama 40 itu lebih baik bagi dia daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Nabi SAW tidak menyebutkan 40 apa di sini. Ada yang mengatakan 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Dia berdiri menunggu orang selesai sholat selama 40. Artinya kalau seandainya dia berdiri 40 tahun misalnya, lelahnya dia berdiri selama 40 tahun itu lebih baik bagi dia daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Lewat di depan orang yang sedang sholat. Ini larangannya keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun banyak dari kaum muslimin yang tidak faham, tidak mengerti tentang larangan lewat di depan orang yang sholat ini. Ya. Apalagi kalau perempuan lewat di depan orang yang sholat, ya. Laki-laki yang sedang sholat,
Maka wanita lewat di depan laki-laki yang sedang sholat itu dapat, sebagian ulama mengatakan membatalkan sholatnya. Sebagian lagi menafsirkan bukan batal, tapi menghilangkan kekhusyuan, mengurangi pahala. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqta'us salatal mar'atu," dapat memutuskan salat apabila wanita lewat di depan orang yang salat. Memutuskan bisa bermakna batal, memutuskan bisa bermakna hilang kekhusyuannya atau pahalanya. Wal himaru, demikian juga keledai lewat di depan orang salat. Wal kalbu, dan juga anjing. Wa yaqdzalika mislu muakhiratir rahil, yang dapat menghalangi hal tersebut adalah hendaknya seorang menjadikan sutrah walaupun ukurannya setinggi pelana. Jadi 3 golongan yang dapat memutuskan sholat: wanita lewat di depan orang yang sholat, kemudian keledai, dan juga anjing. Walaupun sekali lagi di sini terjadi khilaf antara para ulama, apakah di sini putus bermakna batal atau putus bermakna hilangnya kekhusyuan. Allahu a'lam. Secara zahir hadisnya hanya putus, tapi ditakwil oleh para ulama maksudnya di sini adalah qat'ul khusyu', hilangnya kekhusyuan dalam salat. Maka tidak boleh seorang wanita lewat di depan orang yang sholat. Lalu bagaimana dengan wanita yang lewat di depan sesama wanitanya yang sedang sholat? Fadzahir annaha la taqta'u salataha. Yang benar dalam masalah ini tidak memutuskan sholatnya. Kalau wanita melewati wanita yang lain yang sedang sholat, maka sholat wanita tersebut tidak putus. Demikian juga mururul jariyah as-saghirah allati lam tahid la yaqta'u shalah. Lewatnya seorang anak perempuan yang belum balik, belum mengalami haid, maka itu tidak memutuskan salat. Li'annahu la yuqal laha imra'ah, karena dia tidak dikatakan sebagai wanita, dia hanya dikatakan sebagai anak perempuan. Dari Qatadah radhiyallahu rahimahullahu taala beliau mengatakan, la taqta'ul mar'atu salatal mar'ah, perempuan tidak akan memutuskan salatnya perempuan lain. Qal wa su'ila an hal yaqta'us salah al-jariyatu allati lam tahid, apakah dapat memutuskan solat apabila anak perempuan lewat di depan orang yang solat? Qal, beliau berkata, la, tidak. Mururul mar'ati an yamin wa yasarir rajul wa huwa yusalli la yaqta'u salatahu. Apabila wanita atau perempuan lewat di sisi kiri dan kanan orang yang sedang sholat, laki-laki yang sedang sholat, maka itu tidak memutuskan sholatnya. Wukuful mar'ati bijanibir rajuli la yubtilu salatah. Kalau ada perempuan yang berdiri di samping laki-laki yang sedang sholat, itu tidak membatalkan sholatnya. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili wa ana ila jambihi wa ana haidun wa alayya mirtun wa alaihi ba'duhu ila jambihi.
Dari Aisyah disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam dan aku berada di sampingnya. Sementara saat itu aku dalam kondisi haid. Dan aku memakai atau mengenakan kain yang sebagian kain itu berada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau perempuan berada di samping laki-laki ketika dia salat maka tidak membatalkan salatnya. Idza kunti tusallina fi jama'atin fala haraja fil mururi bainas sufuf. Kalau ketika orang itu melaksanakan salat berjamaah, maka tidak mengapa kita lewat di depan saf-saf yang ada. Lianna sutratal imam sutratun lil ma'mum. Karena sutrahnya imam merupakan sutrah bagi para makmum. Jadi kalau ada orang yang mau lewat di depan saf-saf yang ada, boleh. Itu tidak termasuk dalam larangan lewat di depan orang yang sholat. Karena apa? Sutrahnya imam itu sudah cukup mewakili sutrah bagi para makmum. Namun berbeda halnya kalau lewat di depan imam. Yang dibolehkan lewat di antara saf-saf yang ada. Disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aqbaltu raqiban ala atan. Aku pernah sampai di hadapan atau ketika orang-orang melaksanakan salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi aku menunggangi keledai betina. Wa ana yauma idzin qad nahastul ihtilam. Dan pada saat itu aku sudah mendekati umur balik. Sudah mendekati mau masuk usia balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bi Mina. Dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengimami salat di Mina. Famarartu baina yaday shaf. Maka aku pun lewat di depan shaf yang ada. Fanazaltu fa arsaltul atana tarta. Maka aku pun turun dan membiarkan keledai itu mencari makan sendiri. Wa dakhaltu fis saffi wa lam yunkir dzalika alayya ahadun. Lalu aku masuk ke dalam shaf dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Nah, ini dalil yang menjelaskan bolehnya lewat di depan shaf-shaf salat. Jadi tidak perlu dia harus cari jalan untuk tidak melewatinya. Boleh melewati shaf-shaf yang ada karena sutrah bagi mereka sudah terwakili oleh sutrahnya imam. Ini termasuk sunnah fi'liyah yang pertama. Sunnah fi'liyah yang kedua, raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihram wa 'inda ar-ruku' war raf'i minhu wa 'inda al-qiyami min at-tashahhudil awwal. Sunnah fi'liyah yang kedua adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika bangkit dari ruku', dan ketika berdiri dari tasyahud pertama menuju rakaat ketiga. Jadi 4 tempat kita disunnahkan untuk mengangkat tangan. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, mengangkat tangan ketika kita mau ruku'. Yang ketiga, ketika bangkit dari ruku'. Dan yang keempat, ketika bangkit dari tasyahud pertama menuju rakaat ketiga. Berarti turun sujud tidak mengangkat tangan. Bangkit dari sujud tidak mengangkat tangan. Bangkit dari sujud kedua, rakaat pertama atau rakaat ketiga menuju rakaat kedua atau rakaat keempat, tidak mengangkat tangan.
Disebutkan dari Nafi' anna ibn Umar kana idza dakhala fi shalah kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama min ar-rak'atayn rafa'a yadayhi wa rafa'a dhalika ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nafi' Maula bin Umar disebutkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma apabila beliau melaksanakan salat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi, ketika ruku' beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi, dan apabila beliau mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, artinya bangkit dari ruku', beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi, dan apabila beliau bangkit dari rakaat kedua, setelah dua rakaat, artinya setelah tasyahud awal, beliau juga mengangkat kedua tangannya. Wa rafa'a dzalika ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau merafa'kan hadis ini, artinya langsung disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan beliau ini. Ibnu Umar menyandarkan perbuatan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan hadis marfu'. Hadhihi hiya al-mawadhi' al-arba'a allati yata'akkadu fiha raf'ul yadain. Inilah 4 tempat kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Lakin yusannu ahyanan raf'ul yadain inda kulli raf'in wa khafdin. Tapi di dalam riwayat ya, disunnahkan kadang-kadang mengangkat kedua tangan pada setiap gerakan, baik kita bangkit maupun ketika kita turun. Li hadithi Malik ibn al-Huwairith, berdasarkan hadis dari Malik ibn Huwairith, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi, bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya fi salatihi, dalam salatnya, idza raka'a, ketika beliau ruku', wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', ketika beliau bangkit dari ruku', wa idza sajada, ketika beliau sujud, wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud, ketika beliau bangkit dari sujud, hatta yuhadiya bihima furu'a udhunai, sampai beliau sejajarkan kedua tangannya dengan kedua telinganya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita pada setiap gerakan naik maupun turun disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Tapi yang dianjurkan, yang sunnah, yang sifatnya muakkad, mengangkat tangan pada 4 tempat tadi. Pada takbiratul ihram, ketika ruku, bangkit dari ruku, dan bangkit dari rakaat kedua, atau bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga. Sunnah yang ketiga yang merupakan sunnah fi'liyah, wad'ul yumna 'alal yusra fawqa as-sadr, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Dari Sahal ibnu Sa'ad beliau berkata, kana an-nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu al-yadal yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Disebutkan bahwasanya Sahal ibnu Sa'ad berkata, manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya ketika sholat, lengan bawah, ya, dikenal dengan dhira'. Dari Wa'il ibn Hujur beliau berkata, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi,
maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan diletakkan di atas dada. Ini sunnah. Ya. Maka hukum meletakkan tangan di atas dada ini sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Ya. Maka kalau ada yang sholatnya tidak mau letakkan tangan di atas dada, sah sholatnya, boleh. Tapi dia menyelisihi sunnah. Sama seperti mengangkat tangan. Mengangkat tangan, kalau ada orang tiba-tiba Allahu Akbar nggak angkat tangan, langsung diletakkan di dadanya, maka sholatnya sah. Ya. Karena meninggalkan sunnah-sunnah sholat ini tidak berpengaruh pada sholatnya, tidak berpengaruh pada sah dan tidaknya sholatnya, tapi berpengaruh pada sempurna dan tidaknya sholat. Ya. Meninggalkan sunnah tidak berpengaruh pada sah dan tidaknya sholat, tapi berpengaruh pada sempurna dan tidaknya sholat. Yang keempat, di antara sunanul fi'liyah, an-nadharu mahallas sujud, melihat ke tempat sujud ketika sholat. An Aisyah qalat, dari Aisyah beliau berkata, lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudi hatta kharaja minha. Bahwasanya Nabi SAW ketika masuk ke dalam Ka'bah, Nabi SAW tidak pernah berpaling matanya dari melihat tempat sujud sampai dia keluar dari Ka'bah. Jadi sunnahnya melihat ke tempat sujud itu lebih membuat kita khusyuk daripada kita melihat kiri kanan, atas, ya. Bahkan ancaman keras bagi orang-orang yang mendongak ke atas ketika sholat. Ya. Yang kelima, istiwa'udz dhahri fir ruku' wa 'adamu raf'ir ra's aw khafdhihi wal qabdu bil kaffi 'ala ar-rukbatayn ma'a tafrijil asabi'i wa muba'adatil 'adudaini 'anil jambaini. Di antara sunnah salat adalah meluruskan punggung ketika ruku'. Tidak diangkat kepala dan juga tidak terlalu merunduk ke bawah. Tidak boleh mengangkat kepala ketika ruku' dan tidak boleh juga kita terlalu tunduk ke bawah. Serta memegang kedua lutut ketika ruku'. Sembari merenggangkan jari-jari tangan. Jadi jari-jari tangan ketika ruku' harus direnggangkan, bukan dirapatkan. Wa muba'adatil 'adudaini 'anil jambain, serta menjauhkan kedua lengan dari lambung. Jadi sedikit ditekuk. Sedikit ditekuk siku kita agar lengan kita sedikit renggang dari lambung, tidak dirapatkan. Berdasarkan hadis dari Abu Humaid ketika menjelaskan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi, terdapat di dalamnya, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatai, apabila beliau ruku, beliau memastikan kedua tangannya memegang kedua lututnya. Thumma hasara dhahrahu hatta ya'tadil, kemudian beliau meluruskan punggungnya sampai benar-benar lurus. Wala yabqa mahdudaban, dan beliau tidak membiarkan punggungnya bengkok. Tidak bengkok. Tidak membungkuk sambil membengkokkan tulang belakangnya. Benar-benar diluruskan. Ini perlu latihan supaya tahu lurus. Coba ruku, kemudian suruh perhatikan temannya, sudah lurus apa enggak, sehingga posisi itulah yang dipakai ketika sholat. Dia akan tahu bahwasanya seperti ini posisi saya baru lurus. Atau kalau
bisa lihat di cermin. Ruku samping cermin, lihat lurus apa tidak. Jangan sampai selama ini kita pikir lurus ternyata bengkok. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yushakhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku', beliau tidak mengangkat kepalanya dan beliau juga tidak menundukkan terlalu rendah kepalanya, akan tetapi di antara keduanya. Jadi kepala itu usahakan lurus persis dengan punggung kita. Bagaimana lurusnya Nabi SAW ketika rukuk? Disebutkan dalam satu riwayat, seandainya dituangkan air di atas punggungnya, maka air itu akan diam, ya, tidak tumpah, saking lurusnya, rata, enggak miring. Ya, coba saja rukuk, tuangkan air. Dari hadis yang lain dari Abu Humaid, "Tsumma raka'a", kemudian beliau ruku, fa wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi, kemudian beliau meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya, ka'annahu qabidun 'alaihima, seakan-akan beliau menggenggam kedua lututnya. Ini sunnahnya, kita genggam kedua lutut, direnggangkan jari-jari kita, seakan-akan kita menggenggam kedua lutut kita. Wa wattara yadayhi, kemudian beliau sedikit membengkokkan, artinya menekuk sikunya. Fatajafa an jambayhi, akhirnya kedua lengannya dijauhkan dari lambungnya. Jadi bukan diluruskan, ditempelkan lengan kita ke lambung, bukan. Sedikit ditekuk sehingga lengan kita akan renggang dari lambung kita. Dari Wa'il bin Hujr beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja asabi'ah, bahwasanya Nabi SAW ketika ruku beliau merenggangkan jari-jari tangannya. Jadi bukan dirapatkan, direnggangkan. Sunnah yang keenam dari sunanul fi'liyah, an-nuzulu fis sujudi 'ala al-yadaini qabla rukbataini. Turun sujud mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru, falyadha' yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila kalian ruku dalam salat, maka janganlah dia turun seperti turunnya unta. Hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Dia turun, tapi jangan dari atas sudah kita siap-siap mencakar. Nah, ini juga tetap nanti yang duluan turun lutut. Agak ke bawah sudah mendekat ke tempat sujud, baru kita turunkan kedua tangan. Itu yang benar, bukan dari atas sehingga turun sujudnya kayak orang jatuh. Bukan seperti itu. Turun dulu, posisi sudah jongkok ke bawah, sudah mendekat ke tempat sujud, baru kita letakkan kedua tangan, kemudian kedua lutut. Ada sebagian orang yang mengomentari turunnya unta itu duluan tangan apa lutut. Sebagian mengatakan duluan tangan, sementara Nabi mengatakan jangan turun seperti turunnya unta. Karena unta itu dia menekuk tangan depannya, baru dia turun. Maka penjelasan para ulama, dia tetap turun duluan lutut karena dia nekuk dulu.
Dia nekuk dulu, baru dia turunkan, dia rebahkan badannya. Kemudian yang kedua, penjelasan para ulama, kalaupun itu disepakati ya, duluan, bukan duluan lututnya, tapi tangannya, maka ketahuilah, kembali ke definisi, bahwasanya para ulama mengatakan, di antaranya ulama lughah, ulama bahasa, mengatakan bahwasanya kaki atau tangan binatang yang berkaki empat, tangan binatang yang berkaki empat, sebagian ulama mengatakan di bagian belakang, bukan depan. Ya. Tangannya bagian belakang, kakinya bagian depan. Ini menyelisihi fitrah. Ya. Dalil akliyah, secara akal. Ya. Kalau kita garuk badan, pakai tangan apa kaki? Pakai tangan. Nanti pulang coba perhatikan sapi, kalau garuk badan, untuk membuktikan mana tangan dan mana kakinya. Jelas? Ini dalil akliyah. Lihat dengan kaki mana dia garuk badannya. Ya. Nah, sunnah yang ketujuh, tinggalkan kaki depan dan belakang. Buktikan saja kalau pulang ke rumah, dengan bagian yang mana, kaki yang bagian mana dia menggaruk badannya kalau dia gatal. Dibuktikan sendiri, oh benar ini kakinya dan ini tangannya. Yang ketujuh, tamkinul jabha wal anf wal yadain minal ardi ma'a mujafatil yadaini anil jambain wa wad'il kaffain aw wad'ul kaffaini hadwal mankibain awil udhunain wa raf'ul mirfaqain wa rassul aqibain wa istiqbalul qiblati bi asabi'il qadamain. Kapan tenangnya? Kalau bisa diusahakan bapak-bapaknya yang jaga anaknya. Supaya tidak ribut. Tamkinul jabhati wal anf wal yadain minal ard. Memastikan jidat, hidung dan kedua tangan nempel pada tanah atau pada tempat sujud. Ma'a mujafatil yadain anil jambain, disertai dengan merenggangkan kedua lengan dari lambung. Wa wad'ul kaffaini hadwal mankibain wal udhunain awil udhunain, serta mensejajarkan kedua telapak tangan dengan pundak atau kedua telinga pada saat sujud. Wa raf'ul mirfaqain, serta mengangkat kedua siku, bukan dibentangkan, ditempelkan ke tempat sujud atau ke tanah. Wa rassul aqibain, serta menegakkan kedua tumit.
menegakkan kedua tumit dan dirapatkan. Wastiqbalul kiblati bi asabi'il qadamain, serta menghadapkan jari-jari kaki ke arah Ka'bah atau kiblat. Ini sunnah. Yang pertama, dari poin ketujuh ini menempelkan jidat, benar-benar memastikan hidung dan juga kedua tangan. Bahkan ini wajib. Kita sudah sebutkan memastikan 7 anggota sujud nempel ke tempat sujud. Itu wajib. Yang harus diperhatikan. Merenggangkan kedua tangan atau kedua lengan dari lambung, bukan dirapatkan ketika sujud. Serta meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan pundak yang pertama atau sejajar dengan daun telinga. Ini sunnah. Mengangkat kedua siku, tidak ditempelkan ke tanah atau tempat sujud. Menegakkan kedua tumit, artinya kaki kita, dan dirapatkan. Ini juga sunnah. Serta menghadapkan jari-jari kaki ke arah kiblat. Artinya kalau tidak bisa, jangan dipaksakan, sesuai dengan kemampuan. Disebutkan dari hadis Abu Humaid, beliau berkata, fa idza sajada wada'a yadayhi, apabila Nabi SAW sujud, beliau meletakkan kedua tangannya, ghaira muftarishin wala qabidhihima. Nabi meletakkan kedua tangannya tanpa dibentangkan dan juga tidak dirapatkan. Tidak dibentangkan kedua tangannya dan juga tidak dirapatkan. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblata, dan beliau menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Dari Abdullah ibnu Buhainah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, kana idza shalla, ketika beliau melaksanakan salat, farraja baina yadayhi, beliau renggangkan kedua lengannya atau tangannya, hatta yabdu bayadu ibtai, sampai kelihatan putih ketiaknya, saking renggangnya. Itu kalau memungkinkan. Kalau dalam shaf misalnya rapat sekali, jangan dipaksakan sehingga dapat mengganggu kekhusyuan salat. Ada faedah disebutkan di sini, dhahaba fariqun minal ulama ila anna al-mar'ata tukhalifu ar-rajul fi hay'ati ar-ruku'i was-sujud, faqalu innaha tajma'u nafsaha wa la tujafi wa tadummu fakhidaiha wa ghayra dhalik li'anna hadha astaru laha. Ada sebagian sekelompok ulama yang berpendapat bahwasanya perempuan itu ada perbedaan dengan cara salatnya laki-laki pada saat sujud, pada saat ruku dan sujud. Mereka berkata bahwasanya perempuan ketika ruku dan sujud mereka harus merapatkan badannya, merapatkan lengannya ketika ruku, ketika sujud, merapatkan pahanya, tidak direnggangkan, karena itu lebih tertutup bagi mereka. Ini pendapat. Lakin lam yarid ayyu dalilin marfu'in ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sahihus sanad yuwaddihu ayyi farqin baina sifati salatil mar'ati wa sifati salatir rajul. Tidak ada satu dalil pun yang sahih yang dirofakkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara salatnya seorang perempuan. Adanya perbedaan dengan cara salatnya laki-laki. Wa kadzalika lam nakif ala syai'in sabitin sahihin an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik, dan tidak juga diriwayatkan dari para sahabat. Tidak ada asar dari para sahabat yang menjelaskan hal itu. Wa ala dzalik, maka oleh sebab itu, faman tamassaka bil asl wa sawwa baina salatir rajuli wal mar'ah
fi jami'il hayati li umumi qouli sallallahu sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka yang baik adalah berpegang teguh dengan hukum asalnya, bahwasanya tidak ada perbedaan antara tata cara salatnya laki-laki dengan perempuan berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini terkait dengan perbedaan yang ada. Allahu a'lam. Hukum asalnya bahwasanya salatnya laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan dari sisi tata caranya, baik ketika ruku maupun ketika sujud. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Masih ada beberapa sunnah ya, fi'liyah, sunnah yang ke-8 sampai yang seterusnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk terus mengkaji dan mempelajari ilmu syar'i yang dengannya kita akan bisa mengamalkan perkara-perkara ibadah kita di atas petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama berkaitan dengan salat yang merupakan perkara yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat dari amalan-amalan Nabi anak Adam, dari amalan-amalan manusia adalah salatnya. Kalau salatnya sudah benar, maka insyaallah amalan yang zahir yang lain akan benar. Kalaupun salatnya tidak beres, maka dikhawatirkan amalan-amalan zahir yang lain akan ikut tidak beres pula. Oleh sebab itu, wajib bagi kita untuk terus mengkaji, mempelajari, bertanya tentang bagaimana perkara salat ini. Ya, karena bukan sekedar melaksanakan salat. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita melaksanakan salat tersebut. Hadza, lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kalau bisa dijawab, kalau tidak wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu syarat sholat syuruk adalah di masjid. Bagaimana dengan kami para wanita? Apakah bisa melaksanakan sholat syuruk di rumah? Ya, dalam hadis yang disebutkan tentang sholat syuruk ini, sebagian ulama mengatakan sholat duha. Sholat syuruk itu adalah sholat duha, karena disebutkan dalam hadis, man shalla salat as-subhi fi masjid jama'atin yathbutu fihi hatta yusalli subhat ad-duha kana ka'ajri hajjin aw mu'tamirin taman hajjatuhu wa umratuhu.
Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, lalu dia tetap di tempatnya di dalam masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang haji atau umrah secara sempurna. Lalu bagaimana dengan wanita? Dia tidak sholat berjamaah di masjid, dia sholatnya di rumah. Maka kalau wanita sholat di rumah, sholat subuh di rumah, kemudian dia duduk berzikir di tempat sholatnya, tidak beranjak dari tempat sholatnya sampai terbit matahari dan sudah meninggi, cahayanya sudah terpencar, sudah keluar dari ufuk, kemudian dia melaksanakan sholat sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, maka dia mendapatkan pahala seperti yang dijanjikan di dalam hadis. Syaratnya dia tetap di tempat sholat. Syaratnya dia tetap di tempat sholat. Dia berzikir, baca Al-Quran atau doa-doa. Kemudian setelah masuk waktu syuruk, dia berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat. Maka dia mendapatkan pahala seperti yang dijanjikan. Bukan sholat syuruk setelah sholat subuh langsung ke dapur misalnya, tidak masuk. Allah Ta'ala. Apakah yang dimaksud dengan dubur sholat? Dubur sholat itu setelah membaca tahiyat akhir atau setelah salam. Terjadi khilaf antara para ulama. Ada yang mengatakan dubur sholat, akhir dari sholat itu adalah qabla salam, sebelum salam. Ada yang mengatakan setelah salam. Ini perselisihan mereka terkait dengan doa yang dibaca, yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas, agar tidak meninggalkan Umar, agar tidak meninggalkan setiap akhir sholat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada yang mengatakan doa ini atau zikir ini sebelum salam, karena dubur sholat, akhir dari sholat itu adalah sebelum salam itu. Ada yang mengatakan dubur sholat ba'da salam, jadi doa ini dibaca setelah salam. Wallahu a'lam. Yang lebih kuat akhir dari sholat itu adalah sebelum salam, maka doa ini dibaca sebelum salam, termasuk doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahu a'lam. Ini pertanyaan berkaitan dengan sujud syukur dilakukan pada saat main bola. Syukur karena menang, karena memasukkan gol. Bagaimana hukumnya? Saya tidak menjawab hukumnya, tapi berkaitan dengan sujud syukur ini, kapan kita lakukan sujud syukur? Sujud syukur itu dilakukan karena kita mendapatkan keberkahan atau terhindar dari musibah. Karena mendapatkan keberkahan, dan tiba-tiba misalnya ada orang kasih, kita lagi butuh uang, bayar utang, tiba-tiba ada orang datang ngasih, tidak tahu sumber dari mana, pokoknya ini hadiah, sejumlah uang untuk bayar utang. Kita lagi mau dilaporkan ke polisi misalnya. Kita dapat keberkahan, kita sujud syukur saja. Apa ketika kita terhindar dari musibah? Terhindar dari musibah. Tiba-tiba kita
jalan, setelah kita lewat jalan tersebut tiba-tiba ada pohon yang tumbang misalnya. Kita baru lewat beberapa saat, melihat kejadian itu, seandainya kita tidak cepat sedikit, mungkin kita sudah dikenai pohon yang tumbang tersebut. Maka segera kita sujud syukur, atau kita selamat dari musibah. Ini anjurannya. Ada pun sujud syukur karena permainan, ya bola ini kan permainan. Allah Ta'ala, ini tidak ada contohnya. Sujud syukur karena permainan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Ini perkara mubah, perkara yang mubah. Kalau semua nanti sujud syukur, ya mungkin kalau misalnya ada orang lulus tes, mungkin masih dibenarkan dia sujud syukur jika mendengarkan berita tersebut, itu dibolehkan. Kalau karena permainan nanti lomba lari menang, sujud syukur. Main catur misalnya menang, sujud syukur. Ini semua dipakai sujud, ini tidak benar. Kembali ke fatwa para ulama, lihat bagaimana tanggapan para ulama terkait dengan sujud syukur dalam masalah ini. Allah Ta'ala. Cukup sampai di sini. Allah Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.